masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang berkuasa.
sudah begitu besar untuk kami Tuhan. Kami bisa sampai di sini dengan selamat tanpa kekurangan suatu apapun. Kami rindu bersama-sama di sini Tuhan untuk menyembah-Mu, untuk bisa mendengarkan firman-Mu Tuhan. Dan kami juga bisa membawa firman itu ke kehidupan kami. Tuhan, tolong kami Tuhan. Tuhan, pakai kami supaya kami bisa menjadi alat-Mu. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom semuanya. Shalom. Boleh lebih keras lagi? Shalom. 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 Kita bersyukur bisa berkumpul bersama-sama di sini ya. Kita mau flashback. Kita mau menyanyikan satu lagu sekolah minggu. Karena setinggi-tingginya langit, sedalam-dalamnya lautan, seindahnya pelangi, kasih Tuhan adalah kasih yang terbesar untuk hidup kita. Mari kita menyanyikan lagu ini bersama-sama. Tinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih. Kita bisa pakai gerakan ya. Sedalam-dalam lautan, lebih apa? Lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih siapa? Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kita coba pakai gerakan ya, setinggi-tingginya langit kita ke atas, sedalam-dalamnya lautan kita ke bawah. Nanti kalau kasih Yesus kita loncat bersama-sama, oke? Setinggi-tingginya langit. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih siapa? Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya langit, setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesus. Kasih siapa? Kita teriak sama-sama yuk. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan. Lebih kencang lagi, kasih Yesus. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Karena kasih Tuhan begitu besar buat kita, kita juga mau mengasihi sesama kita ya. Amin. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Kita bisa saling katakan apa? Ku lihat
di sini saling satu sama lain kita bersaudara dalam Tuhan. Amin. Amin. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Tuhan begitu baik buat kita. Kita adalah manusia berdosa. Tuhan mau rela mati di kayu salib untuk menebus-nebus dosa kita. Jadi kita bisa layak untuk datang kepada Tuhan. Sejauh timur dari barat, Kau membuang dosa kami, Tuhan. Ampunan yang Kau beri, pulihkan kami. Sejauh timur dari barat. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Yes, Tuhan. Engkau tidak mengingat lagi kesalahan kami. Kau ingat lagi Pelanggaranku.
pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami boleh bertemu kembali di tempat ini berkumpul untuk beribadah kepada Tuhan. Tiap-tiap hari, tiap-tiap jam adalah ibadah kami kepada Tuhan. Saatnya kami merayakan kebaikan Tuhan dalam ibadah raya minggu ini. Berbicaralah karena kami butuh firman Tuhan yang menopang dan menguatkan kami sebagai anak-anakmu. Engkau berbicara kepada kami dan kami siap mendengar suara Tuhan. Bapak, terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk, saudara. Kita masih merenungkan tentang kerajaan Allah. Tema kita adalah tentang kerajaan Allah. Kita sudah merenungkan itu beberapa minggu yang lalu, dan kali ini kita akan melihat bahwa ada ciri-ciri orang yang berada di dalam sebenarnya dalam kerajaan Allah. Saudara, kalau saya tanya kepada saudara, pasti saudara akan menjawab mau, gitu ya. Jadi misalnya gini, apakah saudara mau masuk ke dalam kerajaan Allah? Ya pasti mau. Tidak ada orang yang tidak mau. Cuma memang pertanyaan selanjutnya adalah apa yang membuat engkau layak untuk dapat masuk ke dalam kerajaan Allah? Ini yang menjadi pertanyaan besar. Saya mau, tapi apakah saya memang pantas untuk masuk ke situ? Apakah saya memang apa yang membuat kita merasa bahwa saya harus masuk ke situ? Ini menjadi pertanyaan penting, dan minggu lalu kita sudah merenungkan satu bagian dari sifat seorang yang masuk ke dalam kerajaan Allah, orang yang bisa disebut sebagai anak Allah. Dan karena memang di dunia ini kalau kita melihat bahwa di gereja-gereja banyak orang beribadah kepada Tuhan, dan mereka tiap minggu rajin beribadah kepada Tuhan, menyanyi buat Tuhan, tapi jauh dari kerajaan Allah. Bisa jadi itu terjadi. Karena minggu lalu kita melihat tentang 3 atau 4 tanah yang ditaburi benih firman Tuhan. Dan saya yakin bahwa Allah pengen supaya kita menjadi tanah yang menghasilkan buah. Bukan tanah yang tidak menghasilkan buah. Dari 4 tanah itu ada 3 tanah yang tidak menghasilkan buah. Di tanah yang di pinggir jalan, tanah yang batu, tanah yang semak tidak menghasilkan buah. Allah menghendaki kita menghasilkan buah. Itulah tanda seorang Kristen sejati, seorang yang imannya sungguh-sungguh kepada Tuhan, bukan iman palsu. Tanda seorang yang masuk ke dalam kerajaan Allah, sudah berada di situ, sudah berada dalam kerajaan Allah. Jadi apa tandanya saya masuk ke dalam kerajaan Allah? Bukan saudara rajin ibadah, bukan. Bukan saudara rajin melayani. Pak Pendeta, saya rajin melayani, saya rajin memainkan musik, saya rajin jadi WL, saya rajin jadi singer. Saudara, tanda seorang yang masuk ke dalam kerajaan Allah adalah orang yang berbuah. Kalau saudara melayani, itu adalah buahnya. Jadi nggak bisa saudara buat-buat, saya mau melayani, saya mau melayani, saya mau melayani, saya mau melayani. Tanpa ada sesuatu yang dihasilkan dari dalam. Saudara, jadi kita akan melihat itu. Ini bukan menakut-nakuti kita supaya kita introspeksi kepada diri kita. Kita sudah bertahun-tahun jadi orang Kristen, kita bertahun-tahun menjadi orang percaya, beribadah kepada Tuhan. Tapi kalau kita salah persepsi, kita akan tertinggal. Dalam Matius pasal 7, saudara barangkali saya sebutkan di situ. Tuhan, saya bernubuat demi namamu, saya mengusir setan demi namamu, saya melayani demi namamu. Tapi Tuhan bilang, aku tidak kenal kamu. Buahnya mana?
Karena banyak orang Kristen mengejar sesuatu yang bersifat lahiriah, tapi batiniahnya tidak. Saudara, apa yang nampak di dalam luar kita, itulah hasil yang ada dari dalam. Nggak usah dibuat-buat. Nggak usah dibuat-buat. Munafik itu semua. Jadi, kalau saudara mengatakan bahwa saya adalah warga kerajaan Allah, buahnya mana? Buahnya ada di mana? Itu kita lihat minggu lalu. Tapi kali ini kita akan melihat respon seorang anak kerajaan terhadap dosa. Kita mau masuk ke dalam kerajaan Allah dan Tuhan berjanji bahwa nanti ada realisasi dari kerajaan. Sekarang ini seperti biji sesawi yang tumbuh dan sedang berbuah dan pasti akan menghasilkan pohon yang besar. Nanti akan ada realisasi pohon yang besar itu. Tapi sekarang kerajaan Allah itu mulai bertumbuh dan kita akan masuk ke situ. Kita akan masuk ke sana. Nah, kita akan melihat orang yang akan masuk ke sana itu responnya terhadap dosa seperti apa? Karena pada waktu kita masih di dunia ini, kita masih bisa jatuh dalam dosa. Nggak ada orang yang mengatakan besok saya tidak mau berdosa. Nggak ada itu. Nggak ada. Siapa yang mau berjanji hari ini tidak berdosa? Tidak ada. Karena kita masih berada dalam tubuh, kita bisa jatuh terhadap dosa. Tapi masalahnya, bagaimana anak Allah merespon dosa? Karena respon seorang Kristen sejati yang imannya sejati dengan iman palsu, responnya terhadap dosa berbeda. Berbeda jauh. Kita akan lihat itu dan kita akan membaca dari Mazmur pasal 51 dan kita melihat contoh Daud. Contoh Daud, Mazmur pasal 51. Kita baca ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Panjang. Nah, saya tidak mau khotbah saya dipotong karena perpanjang. Lama sekali baca ayatnya. Nah, saudara, saya yakin saudara pernah baca ayat ini. Tapi nanti kita akan kupas beberapa ayat setelahnya. Kita baca Mazmur pasal 51 ayat 1 sampai 10. Saya baca ayat yang ganjil, saudara baca ayat yang genap. Untuk memimpin biduan, Mazmur dari Daud. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakkan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhkanlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Nah, saudara lihat, Mazmur 51 ini adalah syair, lagu yang dibuat oleh Daud ketika dia jatuh, ditegur oleh Tuhan, dia jatuh dalam dosa, dia merebut Batsheba. Itu jelas sekali, saudara, kalau lihat dalam ayat 1, ayat 2, ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah ia menghampiri Batsheba. Jadi dia jatuh ke dalam dosa, jatuh dalam kedosa, dan setelah dia sadar akan dosanya, dia menulis syair dari Mazmur pasal 51 ini. Saudara perhatikan, Daud, kalau kita membaca kisah tentang Daud, dia adalah seorang yang berkenan kepada Tuhan. Berkenan itu artinya menyenangkan Tuhan. Tuhan senang dengan hidupnya. Ya, Tuhan senang dengan hidupnya, tapi dia jatuh ke dalam dosa. Jadi sebesar apapun hebatnya saudara, ada potensi saudara akan jatuh.
di dalam dosa. Tetapi kalau kita lihat jatuh di dalam dosa, sikap kita terhadap dosa itu seperti apa? Nah, istri saya tuh suka nonton berita. Saya tidak suka nonton TV kecuali YouTube, karena kalau YouTube saya coba cari hal yang saya suka, ya, video yang saya suka. Istri saya suka nonton berita, dan di berita itu saya kadang-kadang lihat, saya nguping ada orang yang melakukan korupsi, ada orang yang selingkuh, cerai sama istrinya. Lalu ketika ditanya oleh wawancara di TV itu, ditanya, kenapa jadi apa yang kamu alami ini? Masuk penjara, lalu kamu kok kawin lagi sama perempuan lain, kok kamu kok selingkuh. Saudara tahu, komentar yang dia buat adalah, ya ini mungkin sudah takdir. Ya, mungkin sudah nasib saya seperti itu. Saya memang dihukum, ya udahlah, mungkin sudah suratan Tuhan menghendaki saya seperti itu. Itu komentar orang yang belum percaya kepada Tuhan. Nah, merasa bahwa apa yang dia lakukan itu ada andil Tuhan di dalamnya. Tuhan menghendaki saya melakukan ini, mungkin saja. Saya ingat teman saya pernah ngomong begini, saudara dia pergi ke gereja di tempat lain, bukan di sini, di luar negeri. Lalu saudaranya itu ketemu, sudah menikah, lalu ketemu dengan wanita lain. Lalu dia bicara dengan wanita itu. Dan dia ingin wanita itu menjadi istrinya, padahal dia sudah punya istri. Lalu dia bilang begini, sudah menjadi kehendak Tuhan kau menjadi istri keduaku. Wah, gimana itu coba? Orang berada dalam gereja bisa berespon seperti itu. Nah, Daud memberikan respon yang benar ketika dia jatuh dalam dosa. Dia memberikan respon yang benar kepada Tuhan. Kita akan melihat apa yang terjadi. Kita lihat dalam ayat yang ketiga, kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Dia tahu dia berdosa ketika Nathan datang kepada dia. Dia sudah hidup. Jadi ceritanya, saudara, kalau saudara membaca dalam firman Tuhan dari 2 Samuel pasal 11, saudara akan melihat di situ Daud menginginkan Batsheba. Dia sedang jalan-jalan di rumahnya di istana, dia melihat Batsheba begitu cantik. Lalu tanya, itu istrinya siapa? Itu siapa? Itu istrinya Uria. Oh, aku tahu Uria. Uria salah seorang pahlawanku. Dia tahu itu. Tapi aku pengen dia. Lalu dia bawalah Uria ke rumahnya. Dan mereka berhubungan seks. Nah, tanpa dia sadari akhirnya Uria hamil. Nah, ini bakal ketahuan ini. Ini bakal ketahuan. Lalu dia mencoba supaya Uria datang. Uria pulanglah ke rumahmu. Uria tidak mau pulang. Kalau Uria pulang dan melakukan hubungan seks dengan istrinya, mungkin nanti anaknya lahir itu anak Uria. Tapi Uria tidak pulang. Gawat ini, pikir Daud. Lalu dia punya rencana lain. Aku akan kirim Uria ke medan pertempuran. Dia punya rencana dengan Yoab. Dan dikirimlah Uria ke medan pertempuran yang paling berat. Di situ Uria mati. Uria mati, beres. Nobody knows. Nggak ada yang tahu apa yang aku lakukan. Nggak ada yang tahu. Saudara, tidak ada seorang yang tahu. Tetapi Allah tahu. Allah tahu dan kita tidak bisa menyembunyikan dosa kita terhadap Tuhan. Dia akan singkap itu, dia akan buka itu, dan dia akan singkapkan supaya kita sadar bahwa kita hidup di dalam dosa. Kita tidak bisa main hide and seek kepada Tuhan. Nggak bisa. Kita nggak bisa sembunyi
dari Tuhan. Nah, menjadi pertanyaan, kenapa Tuhan repot-repot menegur Daud? Kenapa repot-repot tegur Daud? Biarkan sajalah Daud dengan dosanya. Biarkan saja dia melakukan dosa. Mungkin dia akan bunuh orang lain lagi dan merebut istrinya, silakan. Bisa sajalah berbuat demikian. Tapi Allah tidak. Lalu kenapa Tuhan repot-repot mau tegur Daud? Saudara tahu kenapa? Karena dia mengasihi Daud. Perhatikan saudara, kalau Allah sayang kepada saudara, dia akan singkap. Kalau Allah nggak peduli, saudara, dia tidak akan singkap. Pernah bantu anak ngerjain PR? Pernah bantu anak di rumah ada PR, ada pekerjaan rumah, lalu dia lihat, kita lihat dia kerjain 3 tambah 3 7 ditulis oleh dia. Nah 3 tambah 3 7, oke good. Kita diam-diam aja. Kita pasti koreksi. Apa pedulinya? Karena kita sayang sama anak kita. Kalau anak kita melakukan sebuah kesalahan, kita akan koreksi dia. Kenapa? Apa pedulinya? Karena kita sayang kepada dia. Nah, apa pedulinya Daud? Disingkapkan dosanya oleh Tuhan karena Tuhan sayang kepada Daud. Kita nggak bisa sembunyi. Suatu saat Tuhan akan buka itu. Tuhan akan buka itu dan dia akan sikapkan itu supaya kita tidak lebih dalam lagi jatuh di dalam dosa. Nggak bisa seolah-olah nanti Daud akan bebas nih. Tuhan tidak hukum saya. Bebas saja. Tuhan tidak hukum saya. Maka saya akan jatuh lagi dan semakin dalam jatuh. Tapi Tuhan sayang kepada saudara. Dia akan buka itu. Kalau saudara tidak mau buka, dia akan buka itu. Memang malu rasanya. Tapi lebih baik itu. Semua yang jelek dibuka supaya ada pemulihan. Nggak bisa saudara sembunyi. Saya mau lari sampai kapanpun, Tuhan akan kejar. Yunus tidak bisa lari. Serapat-rapat apapun Ananias Safira menyimpan dosanya, Tuhan singkapkan. Tuhan akan singkap. Nggak bisa saudara sembunyi-sembunyi. Jadi lebih baik diakui, menyesal terhadap dosa. Harus diakui dan menyesal terhadap dosa. Firman Tuhan mengatakan dalam ayat 3, kasihanilah aku, ya Allah, menurut kasih setiamu, hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar. Bersihkanlah aku supaya seluruh kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri yang sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Lihat ayat ini. Hanya dalam ayat ini saudara menemukan banyak sekali kata-kata dosaku, pelanggaranku, kesalahanku. Semua berkenaan dengan aku. Tidak menyalahkan. Batseba, kenapa kamu mandi tidak tutupin kamar mandinya? Enggak, dia nggak ngomong begitu. Semua salahku. Nggak bisa mengatakan dia sudah menjadi takdir, sudah menjadi. Ini salahnya dia, kenapa dia menggodaku? Nggak bisa seperti itu. Daud mengatakan semua karena kesalahanku. Orang Kristen punya ayat andalan ketika jatuh dalam dosa. 1 Yohanes 1 ayat 9. Benar ya? Jadi kalau berdosa 1 Yohanes 1 ayat 9. Nah, jadi ketika dia jatuh dalam dosa, dia tinggal mengaku saja. Nanti besok kalau berdosa lagi, mengaku lagi. Besok itu mengaku lagi, gitu kan? Kita manfaatkan kebaikan Tuhan. Seperti itu. Seolah-olah sudah kewajiban Tuhan untuk mengampuni dosa kita. Coba lihat saudara. 2 Samuel pasal 12 ayat 13.
Lalu berkatalah Daud kepada Nathan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dan Nathan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati. Jadi pada waktu Nathan datang kepada Daud, engkaulah yang berdosa itu. Dan dia mengatakan, dan aku akan mati. Oh no, kamu tidak akan mati, kamu akan diam. Beres kan? Udah happy lagi. Beres. Tuhan sudah mengampuni dosaku, beres. Tapi Daud tidak berhenti sampai situ. Dia tulis ini. Dia menangis karena dia jatuh di dalam dosa. Inilah beda orang yang sudah lahir baru. Yang percaya kepada Tuhan. Yang mengasihi Tuhan. Anak kerajaan. Beda dengan orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Berbeda sama orang yang imannya palsu. Berbeda dengan orang yang bukan anak Tuhan. Orang percaya dan orang tidak percaya berbeda di situ. Ketika dia jatuh dalam dosa, walaupun Tuhan mengatakan kau tidak akan mati, Tuhan mengampuni dosamu, tetap aja ada perasaan sangat bersalah kepada Tuhan. Itu yang seharusnya terjadi. Coba lihat 51 ayat 14. Bangkitkanlah kembali kepadaku kegirangan karena selamat yang daripadamu. Dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Bangkitkan kembali kegirangan. Selama dia berdosa, walaupun Tuhan mengatakan aku setia dan adil dan mengampuni engkau terhadap segala kesalahanmu. Aku tahu engkau mengampuni Tuhan. Tapi ada perasaan bersalah membuat dia menangis. Lalu dia minta kepada Tuhan, buatlah aku gembira lagi Tuhan. Buatlah aku gembira lagi. Kalau orang yang tidak percaya kepada Tuhan, Tuhan ampun ya. Ya sudah, happy ya. Nggak ada perasaan bersalah. Nggak ada perasaan bersalah. Saya coba lihat, kalau saudara mengasihi seseorang dan berbuat salah kepada dia, dan dia sangat kecewa, bagaimana perasaanmu terhadap orang itu? Menangis? Because saya mengasihi dia. Karena saya mengasihi dia dan luka perasaannya, saya akan sangat bersalah. Ketika engkau jatuh dalam dosa, engkau pasti akan sangat bersalah kepada Tuhan. Walaupun Tuhan mengatakan aku mengampuni dosamu. Tapi rasa bersalah itu tetap ada. Menyesal. Dia begitu baik, memberikan kedudukanku sebagai raja di sini. Mengangkat aku dari keluarga yang tidak ada apa-apa, lalu membuat aku menjadi besar. Bahkan berjanji kepadaku bahwa kerajaanmu tidak akan bersudah kesudahan kelam selama-lamanya. Dia membuat janji itu kepadaku. Tuhan membuat janji. Bagaimana mungkin aku membuat dia kecewa? Bagaimana mungkin aku membuat dia berduka? Beda kalau dia tidak sayang kepada Tuhan. Tidak akan ada penyesalan. Tidak akan ada penyesalan. Saya nonton khotbahnya John MacArthur. Bukan khotbah. Suatu kali dia diwawancara oleh seseorang tentang dosa. Dia bilang begini. Kalau seorang Kristen berdosa, dia akan menangis, dia akan hancur hatinya, dia akan selalu berdoa kepada Tuhan, minta ampun kepada Tuhan. Tapi kalau kamu tidak ada penyesalan sama sekali, kamu diragukan, kamu anak Tuhan atau bukan. Kadang saya setuju juga. Nggak mungkin kita membuat kecewa orang yang kita kasihi. Kita tidak mungkin membuat kecewa juru selamat yang sudah mati bagi kita. Begitu kita membuat dia kecewa, ada perasaan sangat bersalah dalam diri kita. Saudara, itu bedanya orang Kristen sejati dengan Kristen tidak sejati. Itu bedanya iman palsu dan iman tidak, yang iman asli. Itu bedanya anak kerajaan sama anak dunia.
Ini harus diperjelas, karena banyak sekali kita sedang dinina-bobokkan oleh khotbah-khotbah, lagu-lagu yang membuat kita merasa menjadi anak Allah. Lalu dosamu dihapuskan, dosamu dihapuskan. Tidak perlu ada penyesalan lagi. Coba lihat saudara Roma pasal 7 ayat 18 sampai 24. Sebab aku tahu, ini Paulus ketika dia jatuh dalam dosa, dia memberikan komentar seperti ini. Ya. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Dia sadar itu, nggak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tapi bukan hal yang berbuat baik, berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tapi dosa yang diam di dalam aku. Demikianlah aku dapati hukum ini, jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku aku lebih suka akan hukum Allah, tapi di dalam anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Saya mengajak saudara melihat ini karena banyak orang Kristen menganggap remeh dosa. Lalu ketika dia jatuh dalam dosa, dia akan mengutip kata-kata Rasul Paulus. Paulus jatuh dalam dosa karena tubuhnya lemah. Tidak bisa melawan rohnya. Jadi pada waktu orang Kristen yang palsu, Kristen palsu, iman palsu, ketika dia jatuh dalam dosa, dia akan mengambil ayat yang mengatakan, memang tubuh itu lemah, maklumkan saja. Maklumkan saja. Tuhan mengerti kok, saya lemah. Saya tidak bisa melawan, saya mengerti kok. Dia tidak melihat ayat 24 ketika Paulus mengatakan, aku manusia celaka. Kenapa nggak merasa bersalah? Kenapa mengambil ayat-ayat firman Tuhan seolah membenarkan apa yang kita lakukan? Nggak ada rasa bersalah sama sekali. Menyesal, bertobat, dan minta ampun kepada Tuhan. Kristen palsu mungkin merasa bersalah, tapi tidak merasakan beban yang berat atas dosanya. Ya, saya salah, saya minta ampun. Tapi Kristen sejati merasa bersalah dan punya beban yang berat. Lihat Daud, Nathan sudah mengatakan engkau diampuni, engkau tidak akan mati. Tapi rasa bersalahnya besar. Karena kita punya roh, saudara. Kita punya roh Allah yang diam dalam kita dan terus mengingatkan kita, kamu sudah bersalah. Kalau kita tidak punya roh Allah, kita menganggap enteng. Rasa bersalah kita hanya merasa jangan sampai aku dihakimi oleh orang-orang di sekitarku. Bukan Allah. Tapi Daud dihakimi oleh Allah. Kalau saudara Kristen sejati, saudara akan mungkin bertanya, bagaimana mungkin saya yang sudah merasakan kasih Tuhan yang begitu besar. Bagaimana mungkin Tuhan mengasihi saya sehingga ia rela mati di atas kayu salib. Tapi saya berbuat dosa kepada dia. Saya tidak membuat dosa itu menganggap sesuatu yang enteng. Saya membuat Tuhan
berduka. Seperti John MacArthur mengatakan, kalau saudara menganggap enteng dosa, tidak menyesal, tidak menangis, tidak merasakan hancur dalam dirimu, maka mungkin saudara belum lahir baru. Saudara bukan anak Tuhan. Kristen palsu. Kristen palsu. Harus bertobat. Arti bertobat, saudara lihat di situ. Bertobat itu metanoia. Itu mengubah mindset, mengubah pola pikir kita, memiliki hati yang baru, sifat yang baru. Putar balik. Putar balik. Itu metanoia. Bertobat. Tadinya saya suka dosa itu, tapi sekarang saya nggak suka. Tadinya saya membiarkan saya jatuh di dalam dosa itu. Sekarang tidak akan saya biarkan saya jatuh ke dalam dosa itu lagi. Tadinya saya suka berbuat dosa itu, tapi sekarang tidak lagi. Putar balik. Tadi cara berpikir saya seperti itu, duniawi, saya putar balik. Menjadi berpikir pikiran ilahi. Tadinya saya senang dengan dosa, sekarang saya dosa itu menjijikkan bagi saya. Harus bertobat. Harus bertobat. Tuhan akan singkapkan. Kalau dia mengasihi saudara, dia akan singkapkan. Saya bertemu dengan banyak sekali, baik tempat ini maupun di tempat yang lain. Ada orang-orang menyimpan kebiasaan-kebiasaan buruk, dosanya. Dan seolah-olah orang tidak tahu. Tapi Tuhan buka. Tuhan buka. Memalukan memang. Dilihat oleh orang lain. Malu rasanya. Tapi saudara harus sadar. Kalau Tuhan buka. Berarti Tuhan sayang kepada saudara. Supaya saudara tidak jatuh ke dalam dosa yang lebih dalam lagi. Lalu mintalah pemulihan dari Tuhan. Daud berkata, kasihanilah aku, bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku. Minta tahirkanlah aku dari dosaku. Tahirkanlah. Banyakkan orang Kristen berusaha untuk menghindari dosanya, menghapus dosanya dengan membuat kebiasaan-kebiasaan baru. Dia memulai sesuatu yang bersifat lahiriah, yang bersifat di luar, tidak berusaha berubah apa yang ada di dalamnya. Dia tidak minta Yesus, dia berusaha sendiri. Bagaimana caranya supaya aku menghindari dosa itu? Maka itu seperti itulah yang dilakukan oleh ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Mereka membuat aturan, saya harus membiasakan ini, saya harus membiasakan itu, saya harus menghindari ini dan saya harus menghindari itu. Begitu yang dikopi oleh orang Kristen sekarang, bagaimana caranya saya menghindari dosa. Maka dia buatlah berbagai macam aturan. Dia mulai dari apa yang nampak di luar dan tidak mulai dari apa yang ada di dalam dirinya. Nggak bisa berusaha sendiri, saudara. Jangan berusaha sendiri. Ketika orang Farisi melakukan usaha memperbaiki hidupnya di hadapan Tuhan. Tuhan mengatakan engkau seperti kuburan. Perbuatanmu nampak baik tapi hatimu seperti tulang belulang dalam kuburan itu. Kelihatannya baik. Tapi tidak ada yang baik sebenarnya. Begitu dibongkar itu, kuburan itu, ada tulang belulang. Coba saudara introspeksi. Saudara pergi ke gereja, saya ingin memperbaiki hidup saya, hubungan saya dengan Tuhan. Saya harus mulai membiasakan baca Alkitab tiap hari. Itu tidak salah, tapi jangan mulai dari situ. Saudara harus mulai dari Yesus, tidak bisa mulai dari diri sendiri. Suatu kali saya sering kali menceritakan ini, kamar kami itu bau. Bagaimana tidur di kamar yang bau? Nggak bisa tidur. Nggak bisa tidur. Cara kami adalah kami semprot pakai wangi-wangian. Ada nyaman. Jadi malam itu kami semprot pakai wangi-wangian. Bisa tidur. Ini nggak bau lagi. Tengah malam kami bangun. Bau lagi. Semprot lagi. Ini nggak beres ini. Pasti ada sesuatu yang salah. Besoknya saya bongkar AC kami.
Dan ketika saya bongkar, ada cicak mati di situ. Wah, itu sumbernya. Ada sesuatu yang membuat bau itu terjadi. Apa yang saudara lakukan ketika saudara membereskan dosa dengan kekuatan sendiri? Saudara seperti siem pakai parfum itu. Tapi sumber baunya nggak hilang. Nggak bisa saudara dengan mulai dari diri saudara sendiri. Daud berkata, bersihkanlah aku. Dia minta tolong Tuhan. Bersihkanlah aku. Bersihkanlah aku. Tahirkanlah aku. Tahirkan hatiku. Mulai dari dalam diri dia harus dibereskan terlebih dahulu. Minta Tuhan melakukan itu. Nggak mungkin saudara bisa melakukan itu tanpa Tuhan yang terlibat dalamnya. Dia berkata, apa yang najis bukan nyampe napak luar, tapi hatimu sudah kotor. Ketika hatimu kotor, apa yang kamu lakukan itu pasti kotor. Sumber dosamu bukan tampak luarmu. Tidak usah berkamuflase. Di hadapan orang lain mungkin kita baik, tapi hati kita belum beres. Biarkan Tuhan intervensi masuk ke dalam hatimu dan biarkan Dia membereskan hatimu. Sama seperti saya buka AC saya, bereskan, buang semua yang busuk, lalu semua normal kembali. Semua normal kembali. Hari ini minta Tuhan datang kepadamu dan mengubah hatimu menjadi hati yang baru. Disitulah sumber dosamu. Disitulah sumber kejahatanmu. Kita lihat Roma pasal 2 ayat 28 dan 29. Karena orang Yahudi yang sejati bukanlah orang yang hanya namanya saja orang Yahudi. Dan orang yang sungguh-sungguh disunat bukanlah orang yang disunat secara lahiriah, tampak luarnya. Sebaliknya, seorang Yahudi sejati adalah orang yang hatinya berjiwa Yahudi. Dan sunat yang sejati adalah sunat di hati yang dikerjakan oleh Roh Allah. Dikerjakan oleh Roh Allah. Bukan dikerjakan oleh kita. Bukan dikerjakan oleh kita. Bukan yang dicatat dalam buku. Orang semacam ini akan menerima pujian. Jadi kalau membiarkan Tuhan mengubah hatimu, itu dulu dibereskan, maka saudara akan mendapat pujian dari Allah, bukan dari manusia. Yesus bisa mengubah hidupmu. Yesus bisa mengubah hidupmu. Ayat 3 disebutkan, kasihanilah aku, ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar. Dia terbesar rahmatnya, dia sungguh mengasihi, sehingga tidak ada sesuatu yang tidak bisa diampuni oleh dia. Dia bisa bereskan itu. Nah, saya tahu ada banyak orang, saya pernah bertemu dengan beberapa orang yang mengatakan, saya tidak mau jadi orang Kristen karena dosa saya terlalu besar. Ketika saya menginjili dia mengatakan, saya tidak bisa Pak. Yesus terlalu suci dan saya tidak bisa menjadi anak Tuhan. Dosa saya terlalu besar. Itu bagi mereka yang tidak percaya kepada Tuhan. Tapi banyak anak Allah, orang Kristen yang dihantui dengan rasa bersalah yang begitu besar, nggak bisa move on. Nggak bisa move on. Saya memang bersalah. Saya sudah Alkitabiah Pak Pendeta. Seperti Daud memiliki rasa bersalah. Dan saya rasa bersalah saya besar. Sehingga walaupun dosa itu saya lakukan 10 tahun lalu, saya masih rasa bersalah. Nggak bisa move on. Diam saja. Nggak bisa saudara. Nggak bisa. Tuhan bisa bereskan itu.
Sebesar apapun. Lihat Daud tadi, dia akan berikan kepada saudara kegirangan. Datang kepada dia berikan sukacita. Ini saudara tidak bisa berusaha supaya saudara dapat sukacita sendiri. Saudara tidak bisa berusaha supaya saudara memperbaiki hidupmu sendiri. Biar Yesus yang mengubah hidupmu. Ada satu buku yang saya baca. Waktu saya masih SMP, saya baca buku ini, The Pilgrim Progress. Pernah baca itu ya? Yang belum baca ini ada filmnya. Saya senang sekali buku ini. Jadi berbentuk bergambar, saya baca kayaknya nggak berhenti-berhenti. Jadi dia John Bunyan menulis buku ini ketika dia berada di dalam penjara. Dia mengisahkan perjalanan seorang musafir yang punya beban begitu berat di dalam dirinya. Dia gambarkan seperti dia bawa ransel, bawa beban. Kemana-mana dia pergi itu nanti dia bisa lepas. Dia mencoba untuk mencari jalan bagaimana supaya ransel ini, beban ini bisa dilepaskan. Dia berusaha itu. Mengusahakan ini dan mengusahakan itu tidak bisa lepas. Bebannya selalu ada. Dosanya selalu mengikuti dirinya kemanapun dia pergi. Dia hampir putus asa. Putus asa. Saya tidak bisa menghindari dosa saya. Saya tetap lakukan itu terus menerus. Saya berjanji untuk tidak melakukan lagi. Tapi saya terus menerus melakukan itu. Beban itu masih ada. Selalu jatuh di dalam lubang yang sama. Berdosa terus walaupun sudah berjanji kepada Tuhan. Mungkin saudara mencoba seperti musafir ini. Mencoba kemana-mana untuk membereskan persoalan. Tapi tidak berhasil. Dia mulai putus asa. No. Ada satu yang belum kamu lakukan. Kamu belum ketemu Yesus. Di akhir cerita, dia bertemu dengan Yesus. Bebannya hilang. Ada lagu Coldplay. Saya suka lagunya. I'll Fix You judulnya. Tahu lagu itu? Begitu engkau berusaha dan tidak bisa berhasil. Come to me. I'll fix you. Itu manusia. But nobody can fix you but Jesus. Nobody can fix you kecuali Yesus. Tidak ada seorang pun yang bisa memperbaiki hidupmu kecuali Yesus. Saya bertahun-tahun saya berusaha untuk menghindari dosa. Bertahun-tahun saudara dihantui dengan rasa bersalah. Seolah-olah Tuhan tidak akan pernah mengampuni saya. No, you belum coba Yesus. You belum coba Yesus. Ayat terakhir. Yesaya pasal 1 ayat yang ke-18. Tahu ya ayat itu ya. Yesaya pasal 1 ayat yang ke-18. Marilah kita berperkara. Mari kita ngomong. Tuhan bilang, ayo datang, kita bicara. Kamu belum coba aku. Firman Tuhan, sekalipun dosamu merah, seperti kirmizi, akan menjadi putih, seperti salju. Sekalipun berwarna merah, seperti kain kesumba, akan menjadi putih, seperti bulu domba. Jangan takut tuh datang. Jangan merasa bersalah karena dosamu begitu besar. Lalu Tuhan tidak akan terima dirimu. Datang. Yuk kita ngomong berperkara itu. Mari ngobrol sama Tuhan. Mari ngobrol sama aku. Tidak ada yang mustahil. Bangsa Israel. Di mana lagi kamu akan kupukul. Dari kepala sampai kaki kamu sudah dipukul. Tidak ada tempat lagi yang tidak dipukul. Semuanya penuh dengan luka. Berarti begitu besar kesalahannya. Tapi Tuhan menawarkan, come to me.
belum datang kepada Yesus, dosamu akan diampuni. Bagi saudara yang sudah percaya kepada Yesus, jangan pernah melakukan dosa lagi. Metanoia. Bertobatlah dan biarkan Yesus memperbaiki hatimu. Bagi saudara yang belum percaya kepada Yesus, entah saudara di ruangan ini atau saudara sedang menonton siaran ini, saudara mencoba untuk memperbaiki dosamu. Saudara belum coba Yesus, Dia akan perbaiki. Come to me, I'll fix you. Jesus will fix your life. Mari kita berdoa. Silakan berdoa, saudara. Silakan berdoa kepada Tuhan. Kalau ada dosa yang sedang saudara sembunyikan, mari akui di hadapan Tuhan. Berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Minta Dia mengubah hatimu menjadi baru. Bapak bicaralah kepada kami masing-masing, ke hati kami. Kalau ada sesuatu yang harus kami akui, biarlah kami terbuka terhadap Engkau. Kalau selama ini kami dihantui oleh dosa, kami mendengar Yesus mau mengampuni dan menghapus dosa. Aku akan datang kepada Yesus, mengakui Dia sebagai Tuhan dan Rajaku. Bapak, terima kasih. Mari kita berdiri, saudara. Kita nyanyikan lagu ini. Dosamu dihapuskan. Kalau ada tanggapan, di depan, sambut saudara. Kalau ada sesuatu yang mau disampaikan kepada saya sebagai hamba Tuhan, saudara boleh maju ke depan. Kalau saudara belum terima Yesus dan saudara mau membereskan hidupmu di hadapan Yesus, maju ke depan, terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Dosamu dihapuskan. Dihapuskan walaupun amat besar, dosamu dihapuskan walaupun amat besar, walau merah kirmizi kan jadi dosamu dihapuskan walaupun amat besar. Saya memberi kesempatan kalau ada yang mau maju ke depan kepada Tuhan, percaya kepada Yesus Kristus, atau mau berbicara kepada saya. Kalau selama ini sudah menyimpan sesuatu, buka di hadapan Tuhan. Jangan malu. Suara Tuhan dan kembali padanya, amat besar kasih-Nya, murah hati-Nya. Oh, dengar suara Tuhan, oh dengar suara Tuhan dan kembali padanya. Ada dan kembali padanya.
di